Shalom God Lovers, percaya bahwa hari ini rencana Tuhan yang indah menjadi bagian kita pribadi lepas pribadi. Mari nikmati hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Engkau yang terbaik Tuhan di dalam hidupku, walau badai menerpa, Engkau Allah yang menemaniku melewati badai hidup, memberi kekuatan. Terima kasih Yesus, terima kasih, Engkau ajaib. Haleluya. Terima kasih Yesus. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Shalom God's Lovers, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Randy Chandra Dinata di dalam program WFH, Words from Heaven. Dan tentunya kita masih membahas tema kita sepanjang minggu ini, yaitu Walking with the Holy Spirit atau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan untuk kali ini kita akan membahas secara spesifik mengenai peran Roh Kudus, yaitu sebagai penghibur yang sejati. Dia adalah penghibur yang sejati. Nah, saudara, kita menemukan di dalam Alkitab berkali-kali Yesus mengatakan bahwa kalau Roh itu datang, yaitu Roh penghibur, ya. Roh Kudus dikatakan sebagai Roh penghibur, dan salah satunya kita bisa temukan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Nah, perhatikan saudara bagaimana Yesus memulai dengan perkataan adalah lebih berguna jika aku pergi. Ya, kenapa? Karena ketika Yesus pergi, Yesus naik, Roh Kudus turun. Ketika Yesus ada di dunia 2000 tahun yang lalu, Yesus bisa ada di satu tempat yang sama, tapi tidak bisa ada di tempat yang lain di waktu yang bersamaan. Yesus bisa ada di Yerusalem, namun dia tidak ada di Yudea. Ya, Yesus ada di Yudea, tidak ada di Samaria. Yesus hanya bisa ada di satu tempat. Dan bayangkan ketika orang Kristen di tengah tantangan dunia, pergumulan yang berat, di tengah-tengah dunia yang sulit ini, mereka membutuhkan penghiburan dan mereka hanya menantikan Yesus harus datang berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentunya itu menjadi sesuatu yang tidak efisien di dalam pelayanan Yesus. Maka dari itu Yesus berkata, adalah lebih berguna jika aku pergi dan penghibur itu datang. Saudara, siapa sih yang dalam hidup ini tidak pernah mengalami yang namanya masalah, pergumulan, tantangan, penderitaan? Dan ketika kita mengalami hal-hal demikian, bukankah satu hal yang kita butuhkan yaitu penghiburan? Roh Kudus dikatakan sebagai roh penghibur. Artinya dia punya fungsi, dia punya peran adalah untuk menghibur saudara. Nah, tapi berapa banyak dari kita yang pengen dihibur oleh Roh Kudus, tapi nggak pengen mengalami penderitaan atau mengalami pergumulan? Tentunya penghiburan itu baru akan datang ketika pertama-tama terlebih dahulu kita mengalami penderitaan saudara. Dan tentunya ketika kita sedang mengalami penderitaan, hendaknya kita memandangnya sebagai sebuah kesempatan yang luar biasa untuk kita boleh mengalami yang namanya penghiburan dari Roh Kudus. Ketimbang kita bersungut-sungut, ketimbang kita mencari orang lain untuk kita salahkan akibat penderitaan kita, mengapa kita tidak memanfaatkan momen ini untuk kita justru merasakan dan mengalami sendiri apa itu penghiburan yang daripada Roh Kudus. Nah, berikutnya lagi saudara, ketika kita mengalami tantangan, pergumulan, penderitaan di dalam kehidupan, pertanyaan selanjutnya adalah kepada siapa kita mencari penghiburan itu? Jangan sampai ketika kita lagi susah hati, ketika kita lagi di momen-momen berat, putus asa dalam kehidupan kita, kita justru malah mencari penghiburan dari dunia ini, saudara. Ya, mungkin kita baru putus cinta, terus galau anak muda gitu ya, pelariannya itu minum-minuman keras, mabuk-mabukan ya, supaya lupa dengan masalah dan pergumulannya. Atau mungkin remaja perempuan menghabiskan waktu dengan maraton drama Korea gitu ya, dari pagi ketemu pagi lagi. Berusaha mencari penghiburan dari dunia. Sehingga apa saudara? Ketika Roh Kudus mau menghibur kita, kitanya udah terhibur oleh dunia ini. Sehingga Roh Kudusnya jadi tanda kutip nganggur saudara. Roh Kudusnya dibiarin di pojokan aja karena Roh Kudus bilang, aduh ini anak-anak Tuhan baru mau dihibur sudah terhibur duluan. Nah makanya saudara, kalau kita lagi di tengah pergumulan, di tengah masalah, penderitaan, datanglah kepada Roh Kudus. Ya, saya punya sebuah kesaksian ya, ini kisah nyata ya. Saya punya seorang kakak perempuan. Ya, satu ketika beliau di zaman sebelum menikah itu pernah putus cinta saudara ya. Dan kakak perempuan saya ini galau, menangis ya, mengurung diri selama beberapa hari di kamar. Tapi yang menarik adalah saudara, justru di momen galaunya ini, di momen putus cintanya ini, kakak perempuan saya ini justru mengalami sebuah encounter dengan Roh Kudus. Mengalami sebuah pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Ketika itu entah dari mana dia menemukan sebuah buku yang berjudul Purpose Driven Life, karya dari Rick Warren. Dan waktu kakak saya baca buku ini dan kakak saya menemukan sebuah kebenaran bahwa Roh Kudus itu hadir ketika dia sedang berduka. Roh Kudus itu bukan pribadi yang jauh, tapi pribadi yang begitu dekat, begitu intim. Bahkan ikut menangis bersama dengan kakakku yang sedang menangis. Itu yang beliau rasakan. Dan singkat cerita akhirnya beliau bisa move on, bisa menjalani kehidupan ya di dalam hubungan yang lebih intim lagi dengan Roh Kudus.
Dan suatu ketika sampai akhirnya kakak perempuan saya bertemu dengan seorang yang kemudian hari menjadi suaminya, yaitu Pastor Christopher Tapiheru ya. Ini sebuah pengalaman nyata saudara, bagaimana Tuhan justru menjumpai kakak saya dan menghibur dia itu di momen dia sedang putus cinta. Dan Tuhan telah siapkan yang jauh lebih baik di kemudian hari. Dan saya percaya saudara, Tuhan pun rindu untuk hadir di kehidupan kita, khususnya di masa-masa sulit, di masa-masa yang penuh dengan penderitaan. Ya, kita akan merasakan yang namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itu akan memelihara hati dan pikiran kita saudara, di dalam Roh Kudus yang bekerja di hidup kita. So, kalau lagi dalam pergumulan, mintalah pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk keberadaan Roh Kudus yang tentunya ada sebagai penghibur kami. Kami tahu menjalani kehidupan kami sebagai manusia di tengah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini bukanlah perkara yang mudah. Ada banyak luka, kecewa, penderitaan, trauma yang kami alami. Tapi kami bersyukur bahwa Roh Kudus adalah Roh penghibur. Maka dari itu kami buka hati kami dan kami izinkan Roh Kudus untuk menghibur kami. Roh Kudus untuk memeluk hati kami, untuk membebat setiap luka-luka kami. Dan kami percaya apa yang baik sudah Tuhan siapkan di hadapan kami. Tapi hal pertama yang harus kami ubah adalah diri kami sendiri. Kami izinkan Roh-Mu Tuhan untuk senantiasa bekerja, memulihkan dan memperbaharui setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, bagi God's lovers yang diberkati lewat renungan kali ini, saudara bisa membagikan link YouTube yang ada kepada kerabat, kepada teman-teman terdekat, saudara-saudara yang saudara miliki. Sampai jumpa di WFH selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.